selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bible study pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Timothy Roy Katiko. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan, selamat petang. Terima kasih Bapak Handi. Dan para kekasih, kita akan tunduk kepala sejenak, kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa yang baik, atas segala anugerah dan karunia Tuhan, maka kami boleh berhimpun saat ini, Tuhan. Dan kami percaya di dalam Zoom kelas pada petang hari ini, Engkau akan memberkati kami semuanya. Dan kami percaya Engkau akan menjawab segala pertanyaan kami. Dan Engkau akan memberikan bahkan jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka di depan kami. Kemungkinan-kemungkinan yang besar akan Engkau berikan kepada kami sekalian. Kami akan meninggalkan segala masa lalu kami yang penuh dengan keterbatasan dan memasuki masa depan kami yang tidak terbatas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan segera masuk pada part 20, pada bagian yang ke-20. Saudara, dan ini adalah satu hal yang istimewa, saya boleh bersama dengan Anda pada petang hari ini untuk masuk secara in-depth pada poin yang kelima, pada angka 5 nanti ya. Para kekasih, kita akan melihat ayatnya, sudah tahu kita, Yosua 1 ayat 8 dan 9. Lain kali sebelum kita masuk di dalam Bible study ini, kiranya di rumah kita sudah membaca lebih dahulu. Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda mengenai soal nomor 5 ini, yaitu Anda punya hidup kekal. Sebagai bagian penutup, saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kita membaca dengan setengah hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Nah, jadi semua orang yang percaya itu menerima karunia dari sorga, dari Allah Bapa, yaitu Yesus. Bayangin, kita menerima Yesus, kita sama dengan menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal. Ya saudara, dan ini istimewa sekali. Ditambah lagi dengan penyangkalan diri kita, angkat salib kita, seperti yang Yesus inginkan, maka klop, sudah full, sudah paripurna. Syarat yang enteng itu sudah kita penuhi. Karena kita percaya kepada Dia, maka kita menerima pemberian Bapa, yaitu hidup yang kekal. Saudara, nah, Anda punya hidup kekal. Kenapa? Ini perlu saya masukkan di dalam prinsip kelima di dalam berbisnis. Saudara, yaitu supaya kita ini tidak duniawi di dalam berbisnis, apalagi dalam melayani Tuhan. Bisnis aja nggak boleh duniawi, padahal kita di dunia, kita ada pada marketplace, kita ketemu orang-orang duniawi, dan kadang-kadang kita terbentur dengan tata cara duniawi yang berlawanan, berbeda dengan prinsip iman Kristiani kita. Bagaimana, saudara? Nah, ini perlu. Kenapa? Karena orang yang hidup kekal, nanti kita akan melihat, dia mempunyai terang dari Tuhan. Sehingga dia tidak hidup melalui sistem duniawi. Walaupun dia ada di dalam duniawi yang kotor, duniawi yang manipulatif, duniawi yang koruptif, duniawi yang penuh dengan segala penyelewengan. Sekalipun demikian, saya dan Anda hidup di dalamnya. Kita menerima terang dari Tuhan. Hidup kekal adalah besok di dalam sorga. Di dunianya adalah hidup terang, saudara. Ya, jadi di sini prinsip Alkitab ini kita harus pahami. Jadi katakan bersama saya, hidup kekal adalah untuk di sorga. Semasa saya hidup di dunia, saya harus hidup terang. Amin. Ya, saudara, jadi ini identiknya. Hidup kekal identik dengan terang, karena Tuhan adalah Allah yang terang, saudara. Dan Dia mengatakan, akulah terang dunia. Kemudian Dia mengatakan bahwa
kita adalah garam dan terang, saudara. Jadi berbisnis sekalipun kita harus pakai cara yang terang, saudara. Apalagi melayani Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan secara tidak kelihatan kasat mata, tetapi di dalam strategi, dalam siasat, saling mau menjatuhkan, saling mau mengalahkan. Ya. Apa yang sebetulnya dicari apa? Domba-domba, jiwa. Sebetulnya apalagi uang lebih banyak, saudara. Sehingga bukan hanya para pebisnis, hamba Tuhan pun bersiasat, bermuslihat, saudara. Mempunyai teknik, mempunyai strategi. Dan itu mengerikan dan itu menjijikkan, saudara. Itu sebab kita harus melayani Tuhan tidak pakai strategi. Saya paling anti strategi dari dulu. Karena ini pekerjaan Tuhan, saudara. Saya harus melayani Tuhan dalam ketulusan saya kepada Tuhan. Tidak peduli orang mau pakai cara apa, silahkan. Tetapi saya akan pakai cara firman Tuhan. Dan itulah yang bikin saya survive. Menghadapi hantaman seperti apapun. Saudara, orang akan terjungkal sendiri menghadapi saya. Apa sebab? Karena saya hidup dalam kebenaran. Saudara, itu sebab jangan memakai strategi, siasat, dan segala macam manajemen duniawi di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Anda pebisnis boleh pakai manajemen duniawi. Saya pun bisa mengajar sedikit-sedikit. Beberapa seminar saya kerjakan untuk bisnis, saudara, manajemen orang Kristen. Saudara, tetapi seorang yang melayani Tuhan, dia harus mempunyai terang, hidup kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, besok aku mati masuk surga. Tapi selama aku belum mati, aku harus jadi terang. Nah, ini adalah kegenapan dari hidup kekal. Persiapan untuk suatu hidup kekal adalah hidup terang, para kekasih. Dan lihat nanti berkat Tuhan, pembukaan jalan dari Tuhan, dan rahasia dan wahyu dari Tuhan, pasti akan diungkapkan dalam hidup kita. Saudara, semua kita memulai dari minus. Semua kita mulai dari nol. Semua kita mulai dari sedikit. Tidak apa-apa. Tetapi kalau kita punya dasar fondamen yang benar, yaitu hidup kekal dan hidup terang, saudara, maka itu akan menjadi modal yang dahsyat. Saudara, modal yang dahsyat. Sehingga kita bisa menangkan banyak jiwa dan membawa mereka pada jalan kebenaran. Saudara, saya mengulik sedikit kemarin 2 minggu yang lalu, saya sudah sampaikan, menurut Matius 5, 14, 15, 16, tidak ada orang menyalakan pelita dan ditaruh di bawah tempat tidur, di bawah gantang, tetapi ditaruh kaki Dian. Ya, taruh kaki Dian. Ketetapan Tuhan Yesus dapat hidup kekal bila hidup terang. Nah, ini tadi saya sudah singgung. Jadi definisi ini ada pada Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, kita bisa dapat hidup kekal, Yohanes 3:16 tadi, bila kita hidup terang. Matius 5 ayat 14, 15, 16. Ya, ini harus dijelaskan, diajarkan kepada jemaat. Supaya kita tidak sepenggal. Saudara, karena saudara percaya, besok saudara mati masuk surga. Lalu hidup di sini, gelap, setengah gelap. Masuk keluar terang gelap, terang gelap. Saudara, nah ini harus diajarkan, para kekasih ya. Matius 5, 14 sampai 16 ini harus diajarkan. Posisi kita adalah sebuah kota di gunung. Tidak mungkin tidak kelihatan. Kalau kita bukan kota, kita adalah pelita yang kecil. Taruh di mana pelita yang kecil? Di kaki Dian. Ini posisinya, ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitasnya. Kita diberi kuasa untuk melakukan yang baik. Berbuatlah baik bagi orang banyak, supaya mereka mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi fasilitas akan diberi bila kita sadar akan posisi kita. Aku bukan orang rendahan. Aku bukan tempat yang rendah, di mana orang berkecimpung di dalam dosa. Aku ada pada satu ketinggian, pada satu level ilahi. Walaupun aku masih terus menanjak, tapi aku harus beda. Sehingga aku menerima fasilitas.
diberi kuasa untuk melakukan yang baik. Saudara, ya, siapapun tidak perlu jadi pendeta, part-timer, para pelayan sidang. Saudara, kalau betul-betul posisinya disadari, aku bukan orang biasa, aku orang pilihan dari Tuhan. Ya, kalau kita menyadari itu, kita tidak bakal sombong, tidak. Justru kita bakal merendahkan diri dan menghambakan diri bagi orang lain. Karena kita pilihan. Beda dengan orang duniawi. Kalau dipilih, bangga banget. Ya, saudara. Tapi kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita merendah. Seperti teladan dari Tuhan Yesus. Maka kita difasilitasi. Ya, sehingga tujuan daripada semua ini adalah memuliakan Bapa di sorga. Amin. Hidup saya dan hidup Anda jangan punya tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi tujuan yang saya beri kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Jadi inilah tujuan. Kalau Tuhan melihat kita mempunyai hati yang sedemikian, hati seorang hamba, seperti tadi lagu kita yang kita nyanyikan, saudara, maka Tuhan pasti memuliakan kita. Kenapa? Karena kita memuliakan Bapa, saudara. Dan ini penting sekali, ya, para kekasih. Nah, saudara, kemarin saya sampai di sini dan terhenti, ya, dari gambar ini, pada slide ini. Ada dua, kiri dan kanan, ya, saudara. Bila roh berkobar, sebelahnya bila padam. Bila roh padam, bila roh berkobar, menyala, kaki Dian menyala, pelita menyala, kita dipakai Allah. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Ya, mari kita akan baca, ya, saudara. Mungkin seorang saudara bisa bantu membacakannya. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat 12. Roma 12 ayat 11 dan 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Luar biasa. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, ya, harus berkobar nih. Biarlah rohmu menyala-nyala, berkobar, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah dalam doa. Ya, saudara, ini luar biasa anjuran bagi seorang pebisnis, ibu rumah tangga, anak-anak para student, para siswa, mahasiswa, kakek dan nenek yang sudah sepuh, yang merasa tidak bisa bikin apa-apa. Semua kita, ketika kita belum mati, kita harus ada dalam posisi ini. Posisi di kaki Dian. Pelita yang menyala. Jangan bilang aku sudah tidak berguna. Aku tidak punya income. Anak-anak yang masih muda dan remaja mengatakan, gak bisa, aku belum pengalaman. Daripada nanti malu-maluin, daripada salah nanti. Tidak. Siapapun kita harus jadi terang. Supaya roh itu berkobar, menyala-nyala. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara. Dan ini merupakan satu perintah buat kita, para kekasih, ya. Bila roh padam, tidak usah dibaca, Daniel 5 ayat 5, ya, saudara, untuk jelasnya ayat 10, 12, dan 16, ya, saudara, kalau itu kaki Dian tidak ada pelitanya, kosong, di dalam ruangan gelap, ya gelap dia, nggak bisa terang, karena tidak ada pelitanya. Artinya, pelitanya padam. Bila padam, apa yang terjadi? Daniel 5 ayat 5. Ya, saudara, seorang saudara tolong bacakan. Daniel 5 ayat yang kelima berbunyi, pada waktu itu juga tampaklah jari di tangan manusia menulis pada kapur di dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Amin. Terima kasih Bapak Markus Elisa. Saudara yang kekasih, inilah yang terjadi pada Raja Belsyazar. Ya, saudara, raja yang besar ini begitu pongah
dan begitu arogan, bukan hanya kepada raja-raja lain manusia, bahkan kepada Tuhan. Karena dia adalah seorang penyembah berhala. Saudara, apa yang membuat ini terjadi? Karena Daniel tidak dipakai lagi di masa ini terjadi. Sehingga istri raja mengatakan ketika ada sepotong tangan, sepenggal tangan dan jari-jari menulis di dinding, Mene Mene Tekel Ufarsin, raja sampai lututnya bergoncangan, berantukan, maka istrinya memberikan anjuran. Baginda raja, ada seorang yang bernama Daniel yang mempunyai hikmat dari para dewa, katanya. Panggil, dia pasti bisa. Saudara, kejadian yang sangat tragis, sangat mengerikan, yaitu perabot-perabot rumah Allah. Kaki dian dari emas, ya saudara, masih asli itu, saudara. Dari buatan Salomo. Kemudian juga piring-piring, sendok, garpu, pencucuk daging, pinggan-pinggan, dan cawan-cawan dari emas murni solid gold dibawa keluar dari rumah Allah oleh Raja Belshazzar dan dipakai untuk pesta. Mabuk-mabukan, free sex pada malam itu, saudara. Perabot rumah Allah yang kudus dibawa keluar di tengah-tengah pesta yang najis. Saudara bisa bayangkan? Pasti ini kaki dia tidak ada pelitanya. Cuma satu versiring, satu hiasan belaka. Saudara, dibawa ke sana untuk pesta. Tuhan marah. Terus kalau kaki Dian tidak ada pelita saya, tidak ada pelita Anda, gelap, maka Tuhan marah. Maka Tuhan akan menetapkan Mene Tekel Ufarsin kepada Raja Belshazzar. Malam ini tidak bisa tidak, karena kamu ditimbang enteng. Malam ini kerajaanmu akan dibagi dua menjadi dua dan jatuh ke tangan bangsa Persia. Saudara, malam itu dia dibantai, potong kepalanya. Saudara, raja yang sangat besar. Tuhan memberi keberanian pada Raja Persia untuk menggempur pada malam itu. Saudara, pada malam kapan? Malam di mana kaki Dian itu padam. Malam ketika mereka sedang berpesta pora. Malam ketika segala kasanah, benda-benda kekudusan, dan segala kekayaan kekudusan Allah dibawa keluar dari rumah Allah untuk sesuatu pekerjaan yang kotor. Dan Allah murka. Saudara, ini di sini kita membuat menjadi satu pelajaran yang penting sekali. Supaya hidup ini jangan mati. Semangatnya, apinya, Roh Kudusnya jangan mati. Saudara, harus nyala. Kalau mati, maka begitu banyak rentengan, begitu banyak, saudara, kaitannya. Saudara, reaksi berantai dari iblis dan kuasa dosa dan duniawi akan menjerat kita. Kita dijerat oleh rantai daripada pekerjaan kuasa kegelapan. Karena gelap, saudara. Dan itu berarti tidak ada terang, berarti tidak ada hidup kekal. Nah, celaka kan? Itu sebab saya tidak nakut-nakutin. Kalau Bapak dan Ibu berkhotbah kepada jemaat juga bukan untuk nakut-nakutin, tetapi untuk membuka pikiran mereka bahwa di dunia harus sudah terang sebelum mati masuk sorga. Kalau di dunia masih gelap, masuk neraka. Walaupun percaya kepada Yesus, masuk neraka. Saudara, itu sebab ini satu hal yang kita harus perhatikan baik-baik, bahwa terang inilah persediaan, persiapan, step 1, level 1, entry level untuk hidup kekal para kekasih. Dan ini perlu diajarkan, saudara. Dan kalau ini diajarkan, jemaat akan terbuka pikirannya dan mereka bersuka cita, saudara, karena mereka mendapat kekuatan untuk mereka hidup, menyelesaikan sejarah umur mereka di dunia di dalam terang daripada Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Para kekasih,
kita terang, kita dipakainya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 sampai 49, orang-orang Kristen gereja awal, mereka itu dipakai oleh Tuhan karena mereka berkobar-kobar dalam Roh Kudus. Ya, pasal 26 ayat 18 kita akan baca yang ini ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 18, mohon seorang saudara bisa membacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Nah, jadi saudara, kita ini dipakai oleh Tuhan. Kisah Rasul 13 tadi juga yang mendahulunya, sampai dengan akhir kitab Kisah Para Rasul, ini tentang pekerjaan mission dan evangelisasi. Ya saudara, dan pekerjaan mission dan evangelisasi itu selalu diikuti dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Orang yang dipakai oleh Tuhan, itu pasti diikuti dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara. Nah, dua hal ini akan mengikuti orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu sebab kita harus ada di dalam terang. Ya, siapapun kita, walaupun mungkin saudara bukan seorang full-timer, hanya part-timer yang membantu di gereja, membantu gembala saudara. Atau saudara hanya memimpin satu kelompok kecil. Ya, saudara, tidak peduli. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Ya, saudara, supaya apa? Kita mempunyai tanggung jawab untuk membuka mata mereka. Untuk membawa mereka dari kegelapan menuju terang yang sempurna. Kapan? Setelah kita sendiri terang. Kalau kita masih gelap, gimana kita memimpin orang lain? Itu sebab para kekasih, ini adalah satu hal di mana saya dan saudara harus memaksakan diri. Aku tidak boleh terang gelap, tidak boleh. Aku harus selalu terang. Sehingga aku bisa menjadi berkat, aku bisa menjadi teladan, aku bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang keluar dari kegelapan, untuk masuk pada terang yang sempurna. Amin. Para kekasih, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita akan mendengarnya. Seorang saudara tolong bacakan. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9, Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, semangat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Terima kasih Ibu Ripka. Para kekasih, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nggak main-main ya. Tadi dari awal saya sudah sampaikan, kalau orang duniawi terpilih, wah, dia harus tunjukkan diri. Dia harus show off, dia harus demonstrasi. Aku punya apa? Aku bisa apa? Siapa aku? Siapa orang-orang di sekitarku yang hebat? Ya, saudara, ini kerajaanku. Orang duniawi begitu, saudara. Tetapi kita orang yang terpilih beda. Tadi kita sudah baca ya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih. Imamat yang rajani. Kata imamat itu dari kata imam. Dan siapapun, part-timer, jemaat biasa, yang mau melayani Tuhan, dia bukan menjadi imam, dia tidak menjadi pendeta, PDT, PDM, ya, tetapi dia adalah mempunyai jabatan imam, sehingga namanya imamat. Ya, sehingga seorang part-timer, dia adalah seorang yang mempunyai imamat, bukan imam. Ya, kalau pendeta yang full-timer, pendeta muda yang full-timer, penginjil yang full-timer, itu namanya imam. Ya, jadi harus dibedakan. Nah, kata imamat yang rajani,
ini menunjukkan kepada jemaat. Jemaat yang mempunyai tugas-tugas pelayanan dalam hidupnya. Dari siapa? Dari raja. Sehingga tugas imamat ini dinamakan sebagai imamat yang rajani. Karena tugas ini diberikan oleh raja di atas segala raja. Amin. Jadi di sini kita melihat bahwa imamat yang rajani ini bukanlah seorang full-timer. Full-timer termasuk, tetapi juga orang-orang awam, para part-timers. Ya saudara, tetapi yang terbeban di pundaknya, terbakar hatinya oleh api Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan imamat, yaitu pelayanan di rumah Tuhan. Pelayanan di rumah Tuhan itu namanya imamat. Ya saudara, harus dibedakan. Kalau kita pergi menginjil keluar, di luar rumah Tuhan, tidak boleh dibilang imamat. Kita sedang menginjil. Tapi kalau kita melayani di satu rumah Allah, di satu gereja, maka di situ kita sedang mengerjakan satu pelayanan imamat. Nah, imamatnya dari mana? Dari raja di atas segala raja. Itu sebab dinamakan sebagai imamat yang rajani. Sehingga jelaslah kepada kita, siapapun kita harus mempunyai tanggung jawab pada rumah Tuhan. Pada sebuah gereja, saudara. Supaya kita bisa mempunyai makna, kita mempunyai predikat, kita disebut sebagai imamat yang rajani. Wah, imamat yang rajani ini upahnya gede loh saudara. Ya, kemuliaannya luar biasa loh. Ya, betul saya bilang. Itu sebab kita harus usaha. Part-timer, full-timers, kita harus usaha, aku harus punya imamat yang rajani. Ya, aku harus setia di dalam pelayanan pada sebuah gereja. Maka inilah yang akan memberkati kita para kekasih. Kemudian kalimat berikutnya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada kata sendiri, luar biasa. Ya, saudara, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas imamat kita adalah kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari raja di atas segala raja. Bapa kita yang di sorga. Saudara, kita harus memberitakan supaya orang tertarik, orang kepengen mengicipin, orang ingin bisa mengicipinnya. Saudara, ya, dan inilah sesuatu hal yang saya dan Anda harus miliki di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, kita beberapa kali mendengar berita kalau raja atau ratu berulang tahun atau mantu punya kerja, maka rakyat yang diundang datang ke istana dijamu dengan makanan dan minuman yang istimewa. Ya, kalau kita di Indonesia, kita ada umpamanya ya ada sesuatu hari besar, ya kita menjamu deh, ya kita panggil bakso gerobak, sate, ya, kemudian soto, ya, kemudian apalagi ya, bubur kacang hijau, kemudian bubur gudeg, kemudian apalagi semua yang lain. Tapi kalau raja yang mengundang gimana saudara? Wah, rakyat kepengen sekali. Daftar online sudah lama supaya boleh masuk ke pekarangan istana karena raja atau ratu akan menjamu dengan makanan kerajaan kelas internasional. Saudara, itu terjadi loh saudara. Banyak di Jepang, kemudian di Inggris, Denmark, Belanda, semua yang masih monarki, kerajaan, itu kalau mengundang, rakyat itu kepingin mengicipin, sesendok pun oke lah. Apalagi sepinggan, apalagi boleh tambah lagi. Kalau nggak boleh ya tetap nerombol aja, ambil yang kedua. Karena ini makanan istimewa. Tidak saben hari dimakan. Ya saudara, mungkin seumur hidup mereka baru mengicipi sekali ini. Dan beda sekali rasanya. Saudara, itulah yang Tuhan ingin.
kita membagikan kepada mereka perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Disebutkan di sini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Nah ini, setiap orang yang keluar dari kegelapan menuju pada terangnya yang sempurna, yang ajaib, diberikan tugas amanah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan jangan lupa, semua pemberitaan kita tentang perbuatan yang besar diikuti dengan kuasa yang besar. Amin. Jadi luar biasa loh, orang yang dipilih oleh Tuhan itu dahsyat. Makanya tadi saya bilang, ya saudara, jadi kita ini jangan terjun di ladang Tuhan, kita melayani Tuhan separuh-separuh hati. Salah, nggak boleh. Kita harus sampai ngerasain bahwa betul-betul perbuatan Allah yang ajaib itu kita sampaikan, dan itu juga nyantol pada kita, itu juga kita alami, kita rasakan. Saudara, ya, sebab tidak heran kalau pegawai istana makanannya enak, ya, dia pulang ke rumah, istri atau suaminya tanya, kamu tadi makan apa? Ya, oh, tadi aku makannya luar biasa enak sekali. Dia jelaskan ini nih, ya, yang mendengarkan cuma terus apa minumnya, ya, ini pegawai istana menjelaskan ini minumnya gini, ya cuma, ya, semakin kebayang, semakin bermimpi nanti malam, saudara. Saya dan Anda tidak. Kita memberitakan perbuatan yang besar dari Allah, kita sendiri mengalaminya. Yang yakin demikian katakan amin. Jadi saudara yang kekasih, melayani Tuhan itu khasiatnya dan untungnya besar. Memang kita tahu bahwa tidak semua harus full time, tetapi semua harus melayani, baik part-timer maupun full-timer. Amin. Ya, saudara, saya bicara terlalu panjang di sini ya, tapi ini penting sekali. Para kekasih, part and full-timers dituntut agar terang dan buang kegelapan dunia. Baik part-timers, full-timers dituntut oleh Tuhan untuk terang dan membuang kegelapan. Yang mau katakan, saya harus demikian. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Para kekasih, saya menambahkan di sini, dari Roma 5 ayat 1 dan 2, pahalanya, ya saudara, ya, adalah hidup yang kekal. Jadi, saya dan saudara, di dunia harus terang, pahalanya besok. Ya, pahalanya besok. Hidup yang kekal di dalam sorga. Ya, para kekasih, dan inilah yang kita harus miliki, dua hal, hidup terang dan hidup kekal. Katakan amin. Ya, para kekasih, kita akan melihat nomor 6, kita menginjak pada level yang berbeda. Nomor 6, Anda sudah disucikan. Saudara, ya, kata-kata ini agak janggal dan juga kata-kata ini adalah sangat menantang. Benarkah kita sudah disucikan? Ya, kita seringkali bertanya dan kita selalu berdoa, Tuhan sucikan hamba. Nah, itu saat kita disucikan. Saudara, ya, kita akan melihat nomor 6 ini in depth, secara mendalam. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10, mohon dibuka pada Alkitab. Mohon seorang saudara suka bacakan buat kita. Surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Cindy.
Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Benarkah satu kali untuk selama-lamanya? Iya. Ketika kita menyambung kalimat berikutnya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dus perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus Kristuslah yang akan menjamin kita. Dia mati satu kali di kayu salib, satu kali dia menyucikan kita, kita selamanya disucikan. Amin. Tetapi kita jatuh dalam dosa kan? Berulang kali kan? Dan kita seringkali sadar tidak sadar melakukan kan? Terus gimana Dan? Masuk neraka dong? Ya harusnya. Saudara. Tetapi kita harus tahu inilah yang menjadi keistimewaan dari korban Tuhan Yesus yang satu kali untuk selamanya tersebut. Tuhan memberikan keluasaan. Itu sebab dalam Korintus Rasul Paulus menuliskan. Itu sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-17 Yesus mengatakan itu sebabnya aku menguduskan kamu. Aku menguduskan kamu. Dan dalam pasal 20 Yesus berkata, setiap kali kamu harus makan dan minum tubuh dan darahku, perjamuan kudus ini, sebagai peringatan akan daku. Lah, ini kan berkali-kali. Ya, Tuhan bilang setiap kali. Jadi penebusan Yesus memang sekali untuk selamanya. Katakan amin. Dia tidak disalib dua kali. Dia hanya disalib satu kali. Anak domba Allah hanya disembelih satu kali. Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes melihat di takhta itu, di atas takhta, saudara, seekor anak domba putih mulus umur 1 tahun dengan luka di lehernya. Luka potong di lehernya. Dengan darah. Di atas takhta. Siapakah dia? Itulah Yesus Kristus. Satu kali untuk selamanya. Dan dia menunjukkan pada Yohanes, ini loh aku yang sudah disalib tempo hari. Ya, kamu juga salah satu saksinya, Yohanes. Dan sekarang aku angkat kamu masuk ke dalam sorga untuk melihat bahwa memang aku inilah anak domba Allah yang disembelih karena dosa orang banyak. Satu kali untuk selamanya. Tetapi karena Tuhan tahu kita biasa jatuh bangun dalam dosa. Manusia kalau tidak ada cara untuk diampuni, hanya satu kali pengampunan, nanti kalau dia jatuh dalam dosa langsung dia masuk neraka. Maka Yesus bersabda, setiap kali kamu makan dan minum tubuh dan roti dan air anggur ini, kamu memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Amin. Artinya apa? Korban yang satu kali aku lakukan mati buat kalian, bangkit dan masuk ke sorga kembali. Ini kalian boleh lakukan terus menerus. Ketika kalian jatuh dalam dosa, supaya kalian boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kalau saya mengatakan demikian, kalau Yesus bersabda demikian, ini bukan suatu toleransi dari Allah untuk kita jatuh bangun dalam dosa, tidak. Juga ini bukan satu dispensasi bagi orang Kristen untuk jatuh dan bangun dalam dosa, tidak. Tetapi Yesus tahu, kalau aku tidak memberikan belas kasih yang begitu royal, obral kepada manusia ini, gak ada satupun yang masuk surga nanti. Itu sebab kenapa kita perlu seringkali makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan saya bersyukur setiap kali kita Bible study, kita makan dan minum daging dan darah Yesus. Saudara, ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita ini selalu ada jaminan keselamatan. Beberapa orang yang sudah koma minta supaya saya melayani perjamuan kudus. Bisa kok nanti rotinya dipritili masuk dalam mulutnya.
Kalau keselak, meninggal, malah saya nanti dituntut di muka pengadilan nanti. Tidak bisa, kalau orang sudah koma tidak bisa. Dimasukin sedikit saja seujung sendok air anggur, wah itu sangat merangsang air anggur itu. Langsung syarafnya bekerja, dia tersedak. Meninggal gimana? Nah, jadi sudah tidak ada kesempatan kalau sudah koma. Tetapi orang yang koma, ketika dia masih hidup, dia sering makan perjamuan kudus. Maka dia entah koma, entah titik, masuk surga. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu, disinilah pentingnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita disucikan. Karena dia tahu siapa saya, dia tahu siapa saudara. Bagi dia tidak ada yang terselubung, bagi dia tidak ada yang tertutup dan tersembunyi. Itu sebab korban yang satu kali untuk selamanya boleh diulangi terus, boleh di-copy, boleh di-copy paste, boleh dibagi-bagikan terus-menerus. Supaya manusia dengan korban anak domba yang satu kali untuk selamanya ini, manusia hidup kekal. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Para kekasih, inilah yang kita melihat dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 tadi ya. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Katakan hidup untuk kebenaran. Ya. Nah ini saudara, Anda sudah disucikan, maka hiduplah untuk kebenaran. Amin. Sehingga oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tadi saya mensitir apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bahwa di takhta itu ada anak domba dengan luka tersembelih dan darah. Saudara, dahsyat. Korban Yesus luar biasa. Bahkan ketika dia sudah bangkit, dia masih tetap menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Kali yang kedua dia mendatangi murid-murid di ruangan yang tertutup rapat pintu dan jendelanya. Kali pertama dia datang, Yesus tiba-tiba muncul, Thomas tidak ada. Ketika Thomas ada, untuk kedua kalinya Yesus muncul. Dan dia panggil Thomas kemari, lihatlah tanganku. Cucukkan jarimu ke dalam telapak tanganku. Dia tetap masih membiarkan luka-luka. Supaya orang yang tidak percaya bisa percaya. Para kekasih, ini dahsyat sekali. Jadi korban Yesus adalah sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan sendiri pun tidak ingin menghilangkan bekas-bekasnya. Karena dia ingin semua orang tetap bukan cuma terkesan, tetapi tetap percaya bahwa di luka-luka itu ada kuasa mujizat kelepasan dari dosa. Saudara, ya, Tuhan ingin supaya kita semua mengerti akan rahasia ini, sehingga kita boleh mempunyai satu penyerahan diri kepada Tuhan yang lebih total lagi. Orang yang tidak mendengarkan khotbah ini, dia tidak bisa bertumbuh cintanya kepada Tuhan. Tapi orang yang mendengar apa yang saya sampaikan ini akan tumbuh cintanya lebih besar kepada Tuhan. Karena Tuhan membiarkan semua luka-lukanya. Padahal dia tinggal di tempat yang penuh kemuliaan dan kesempurnaan. Tidak ada luka di sana. Tapi dia tetap menanggung luka. Supaya kita semua tahu seberapa besar dia punya korban. Itu dahsyat sekali. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk selalu memperhatikan bahwa kita ini makan perjamuan kudus itu sangat-sangat
penting. Bila kita mempunyai satu hati yang nyambung dengan Dia, maka kita akan selalu mengasihi Dia, semakin hari semakin mengasihi. Pada kasih yang paling top Anda, pada kasih yang paling top saya mati. Saudara, itu sebab kita semua harus menempatkan diri kita pada posisi yang baik di mata Tuhan. Yang mau demikian katakan amin. Para kekasih, saya tutup di sini. Konsep Alkitab tentang hidup kudus. Apakah yang ada di dalam benak kita tentang hidup kudus? Oh ya, hidup kudus itu kalau saya tidak melihat pornografi. Hidup kudus itu kalau saya tidak punya bayangan, ya karena saya laki-laki membayangkan perempuan yang bagaimana, karena saya perempuan saya membayangkan laki-laki yang kayak apa. Ya, saudara, hidup kudus tidak hanya terbatas mengenai soal seksual. Saudara, hidup kudus itu ternyata dalam konsep Alkitab adalah ini. Ya, saudara. Bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Ya, inilah yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, saudara, dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Dan Tuhan ingin supaya saya dan Anda memilikinya di dalam hidup kita. Ya, saudara, baiklah kita akan membacanya lebih dahulu dari 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ya, tolong seorang saudara bisa bacakan. Ibu Cindy, bacakan, tolong. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Nah, inilah yang saya maksud ya, saudara. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa inilah yang dinamakan kekudusan. Saudara, bukan yang seperti konsep-konsep orang, aku gak usah menikah supaya aku kudus. Omong kosong. Ya, saudara. Atau apalah segala konsep pikiran etik yang tinggi. Ya, supaya orang kelihatan istimewa. Ya. Aku kalau keluar pakai kacamata kuda. Jadi gak bisa lihat kiri kanan begitu. Ya. Aku tidak akan jatuh dalam dosa. Siapa bilang? Ya, saudara, dosa itu bukan dari luar. Para kekasih Tuhan ingin supaya kita semua tahu bahwa dosa itu dari pikiran. Ya, tadi kita sudah baca, di sini katakan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, bringing every thought into captivity, yaitu aku akan memaksa setiap pikiran ke dalam tawanan. Tawanan apa? To the obedience of Christ. Tawanan untuk taat dan patuh kepada Kristus. Wah, ini namanya kudus ini. Namanya suci. Ya, saudara. Jadi konsep Alkitab tentang hidup kudus itu ini, saudara. Menawan pikiran. Saudara. Bukan menjaga mata. Kadang-kadang kita mata buka gadget, tiba-tiba ada gambar porno, saudara. Atau ada apa yang tidak baik, kisah yang tidak baik, saudara. Kelihatan di muka mata kita, saudara. Tetapi kalau pikiran kita sudah suci, no problem itu. Itu tidak akan merusak kita. Kita akan lewatin aja, kita akan lupa dan kita tidak kepikiran mengenai soal itu. Tapi kalau pikiran kita tidak ditawan kepada ketaatan, kepatuhan kepada Kristus, apa yang terjadi? Wah, itu bahaya. Itu bisa memicu kita. Karena pikirannya nggak ditawan. Pikirannya liar. Berkembang. Saudara. Begitu luar biasa aktif pikirannya. Ada umpan sedikit, langsung tangkap pikirannya liar. Betul apa tidak? Jadi kudus itu bukan konsep seperti orang duniawi. Kamu jangan deket-deket aku, kamu kan cewek, aku kan cowok. Ya. Tidak begitu.
Caranya bukan demikian, saudara. Pikirannya, saudara. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu di pikiran saudara, di pikiran saya, apakah sudah ditawan untuk ditaklukkan pada ketaatan kepada Kristus. Cuma itu saja, ya saudara. Maka orang yang sedemikian, dia betul-betul akan mengalami segala sesuatu yang istimewa. Tadi dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, ada 3 unsur saya tuliskan di sana tadi ya. 1, siasat. Ini ada dalam pikiran kita kan? 2, keangkuhan. Ini juga sumber tidak kudus. 3, segala pikiran. Ya, asal apa ditangkap oleh telinga kita, dibisikin orang atau dengar berita apa, wah pikiran sudah liar, sudah najis. Asal masuk ke mata apa, sudah najis. Saudara, nah ini. Jadi siasat, keangkuhan, dan segala macam pikiran. Ini yang membuat kita tidak kudus. Caranya kudus, kalimat terakhir tadi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang mau katakan amin. Ya saudara, jadi di sini kita melihat, kalau kepala kita itu, otak kita itu seperti jigsaw puzzle, ada satu yang copot. Ya. Satu yang copot ini jadi nggak genep. Orang Jawa bilang nggak genep iki wonge. Nah, jadi ini karena nggak genepnya gimana? Iku siji kuwi. Ya, satu itu lepas copot gitu. Ya, jadi saya dan saudara kita harus tahu ya apa yang copot itu. Ya. Karena kita belum menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Pasang dong. Cut, pasang. Nah, kita bisa takluk kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya tambahkan di sini, agar dipuji dan dimegahkannya harus brain flushing, dicuci otak dengan darah dan firman Allah. Ya, pusat kendali hidup kita harus disucikan agar Allah lancarkan kuasa dan jaminannya kepada kita. Amin. Ya, saudara, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, belum muncul dalam hati manusia, sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, mengasihi Dia. Pikirannya sudah ditaklukkan. Tawan, pikirannya tawan. Ya, tadi satu dari jigsaw puzzle tadi, dari satu biji Lego tadi, sudah dipasang. Ya, dan sudah mulai normal kembali. Puji Tuhan. Saya tutup di sini. Yang sudah alami brain flushing, cuci otak, adalah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, anti tipu dan anti sumpah palsu. Berkatnya istimewa. Ya, saudara ya. Itu sebab berkat yang istimewa saya dan Anda harus terima malam ini. Dari apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita aminkan, apa yang kita tangkap. Roh Kudus yang mencatat dalam loh hati kita. Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk mememorize dalam otak memori kita. Saya yakin mata Tuhan, 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Mata Tuhan mengelilingi seluruh dunia untuk melihat siapa yang hatinya sungguh-sungguh kepada orang yang hatinya sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan mencurahkan anugerah kuasanya pada orang ini. Ya, ini luar biasa. Siapa orang yang kudus? Ketika mata Tuhan menyorot keliling dunia, semua orang yang kudus menerima kuasa yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, seorang saudara tolong bacakan 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Saudara kekasih, ini adalah teguran Tuhan terhadap Raja Asa. Salah satu raja Israel yang besar selain Daud dan Salomo adalah Asa. Ini raja besar loh saudara. Tapi tidak sekaliber Salomo, tidak sekaliber Daud, tetapi dia raja besar. Ya saudara. Tapi raja besar yang bodoh. Sudah menerima anugerah besar dari Tuhan, sehingga dia menjadi raja besar, tetapi bodoh. Saudara nanti baca di rumah kenapa bodoh. Itu sebab, ya saudara, di sini kita melihat ayat 7, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Saudara, berapa jumlahnya? Dalam pasal 14 ayat yang ke-9, 1 juta tentara. Catat ya, pasal 14 ayat yang ke-9. Dari 2 Tawarikh. Jadi dua bangsa ini, Ethiopia dan Libya, menyerang kerajaan Yehuda yang kecil, hanya 2 suku. Yaitu suku Benyamin dan Yehuda. 2 suku saja, kecil. Musuhnya 1 juta. Dari 2 raja, 2 bangsa. Ethiopia dan Libya. Belum pernah ya kita lihat. Tentara 1 juta itu belum pernah lihat. Yang punya tentara 1 juta ini beberapa negara saja di dunia. Seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, Tiongkok. Saudara, negara lain belum ada yang punya 1 juta tentara. Saudara, bayangin zaman dulu kala ini. Tetapi 2 suku bangsa yang kecil ini, kerajaan Yehuda, menang. Karena Tuhan menyertai Raja Asa. Sudah dikasih menang, malah ngelunjak. Malah tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan. Sehingga dia ditegur. Ya, kalimat terakhir tadi dari ayat 9. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Ini teguran pada Raja Asa ini. Oleh sebab itu mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Tuh. Cilaka sekali. Sekarang Tuhan meninggalkan Raja Asa. Sekarang aku akan hukum kamu. Aku tidak akan menyertai peperanganmu. Tapi aku akan kirim musuh beruntun kepada kamu Asa. Biar kau tahu rasa. Saudara lihat. Orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Dibikin besar. Sombong. Dalam bahasa Ethiopia, gedendase. Ini bahasa Ethiopia. Saudara. Jadi orang yang sedemikian ini tidak bisa dijaga oleh Tuhan. Tuhan akan meninggalkan. Mulai sekarang kamu akan perang terus. Karena kamu raja besar yang bodoh. Saudara. Kita kan gak mau saudara. Buat apa saudara punya satu pekerjaan yang besar, yang luar biasa. Tapi hidup saudara tidak karu-karuan. Keluarga juga tidak ada damai sejahtera. Akhirnya pecahlah pekerjaan kita. Buat apa? Besar, hebat, sangat populer. Tapi pecah. Saudara, saya nggak mau, nggak sudi. Saudara, itu sebab saya dan Anda kita harus tahu. Di mana letak perpecahan. Oh iya, karena ini kita sudah tidak setuju, kita nggak sesuai lagi. Itu diplomatis. Itu alasan. Ada penyebabnya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, para kekasih. Menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang pebisnis. Kita harus memakai selalu cara Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan yang bekerja, maka
pada suatu saat, katakan pada suatu saat, ketika mata Tuhan mengitari seluruh dunia, maka mata Tuhan mengenai saya yang hidup benar. Dan ketika mata Tuhan mengenai saya, Dia melimpahkan kekuatan yang dahsyat kepada saya. Amin. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Biarlah kiranya Engkau berkenan mengajari kami lebih jauh dengan Allah Roh Kudus bekerja di dalam kami. Sebentar hamba bersama para kekasih di dalam Zoom meeting ini, kami akan mengoles dahi kami dengan minyak urapan. Karena kalau kami tidak diurapi, maka kami tidak akan kekal, kami tidak akan awet untuk dipakai oleh Tuhan. Kami harus selalu diurapi, supaya kami boleh menerima karunia-karunia yang baru, yang luar biasa setiap kali dalam hidup kami. Izinkan hamba bersama para kekasih masuk dalam pengurapan minyak. Dan firman yang kami terima, kiranya Engkau mengukir, memahat di dalam loh hati kami masing-masing oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk dalam pengurapan minyak. Tolong disiapkan minyak urapan saudara. Silahkan dibubuhkan pada jari tangan saudara. Mari kita akan angkat dengan tangan kanan dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Mari kita akan berdoa bersama. Ya Allah Roh Kudus, izinkan hamba bersama para kekasih, berdasarkan ayat-ayat firman yang banyak, penjelasan-penjelasan yang melimpah ini, kami tidak mungkin bisa melakukannya. Kami mohon Engkau mengurapi kami, supaya kekuatan ilahi-Mu memampukan kami, membisakan kami untuk melakukan apa yang kami dengar menjadi kenyataan, menjadi suatu bukti nyata. Oleh sebab itu kami membutuhkan urapan ini. Izinkan dan layakkan hamba bersama para kekasih. Dalam nama Yesus, semua katakan, dalam nama Yesus. Silahkan ditumpangkan tangan pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Melalui minyak urapan ini, saya dikuduskan, saya diberkati, saya dipulihkan, saya disehatkan, diberi hikmat akal budi, saya diberi kerendahan hati, saya diberi ketulusan di dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman. Dan juga kami boleh mengurap dahi kami dengan minyak urapan. Diberkatilah para kekasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin.